Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan kali ini, di sini saya akan membuat rangkaian untuk routing statik. Nah, di sini saya telah membuat rangkaian jaringan untuk routing statik, yaitu di sini saya sudah menyiapkan 3 buah PC dan 3 buah router. Nah, untuk 3 buah PC-nya yaitu di sini terdapat PC 1, PC 2, dan PC 3. Lalu untuk 3 buah router 1, router 2, dan router 3. Nah, setelah itu kita akan hubungkan dari masing-masing router ke PC, lalu kita tunggu sampai indikator ini berubah menjadi warna hijau seperti ini. Nah, ketika udah berubah hijau, kita akan coba play, jalankan untuk PC-PC-nya. Kita klik play. Kita tunggu. Jadi kalau PC-nya sudah terlihat, kita nantinya akan menyeting IP dari PC-PC tersebut. Nah, jika sudah terlihat akan muncul seperti ini. Kita ke PC 1, kita akan setting IP PC 1 terlebih dahulu. Kita ke arah sebelah kanan, kita klik sebelah kanan ini ada local area network. Kita klik. Nah, di sini klik properties. Kita klik properties. Nah, di sini saya sudah menyeting IP-nya. Jadi kita klik internet protokol. Kita klik. Lalu kita gunakan yang use the following IP address. Lalu kita masukkan IP address-nya dengan 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.1. Nah, ini sama seperti dalam PC 1, PC 2, dan PC 3. Nantinya kita akan menyeting IP-nya terlebih dahulu seperti ini. Nah, kali ini saya menyeting pada PC 1 dengan IP dan subnet mask serta dengan default gateway-nya saya isi seperti tabel tersebut. Nah, jika sudah kita setting, kita klik OK. Telah tersetting. Lalu setelah itu ini kita silang juga. Kita beralih ke PC 2. Kita ke PC 2. Sama seperti tadi, kita langsung ke local area network. Kita klik yang local area network ini, lalu klik properties. Kita klik lalu pilih local area network. Sama seperti tadi, kita klikkan local area networknya. Lalu kita pilih use IP, yang itu yang kedua yang bawah, kita klikkan IP address-nya 192.168.2.2. Lalu kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.2.1. Nah, setelah itu ketika kita sudah menyeting pada PC 2, setelah itu kita klik OK. Kita klikkan OK. Kita klik OK. Nah, setelah sudah kita klik OK juga ini, lalu kita close. Setelah itu setelah ini kita sama seperti pada PC 1 dan PC 2, kita juga menyetingkan pada PC 3 ke local area network. Kita klik di sini local area network, lalu kita pilih properties, kita klik properties sama seperti tadi, kita klik properties lalu sama ke network. Lalu kita use, lalu kita masukkan IP address 162.168.3.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. lalu dengan default gateway-nya 192.168.3.1 karena ini PC 3. Lalu setelah itu kita klik OK sama OK juga, lalu kita silang. Nah, kita kembali lagi pada settingan PC 1. Di sini kita kembali ke PC 1. Nah, setelah itu kita akan menyeting ke addressnya. Kita ke Winbox. Di sini kita ke Winbox.
Nah, pada Winbox di sini kita pilih yang MAC address. Nah, di sini tadi saya telah menyetingnya, saya pilih yang MAC address. Nah, kita klik yang MAC address, lalu kita konekkan. Nah, setelah itu jika sudah, kita akan menyeting addressnya. Kita klik ke IP, kita akan pilih ke IP, kita ke IP terlebih dahulu. Jadi di sini kita ke IP, kita klik yang IP-nya. Di sini klik IP. Ini ya IP-nya, terus lalu kita ke address. Nah, kita setting addressnya. Nah, di sini saya telah menambahkan alamat-alamatnya. Nah, yang tentunya ini terhubung ke router 1 dengan router 2, lalu itu dari IP ke router 1 dengan router 3, dan juga default gateway dari PC itu sendiri, yaitu ini karena kita meeting PC 1 jadi PC 1 dengan default gateway-nya PC 1 seperti itu. Jadi kita masukkan semua. Jika sudah kita masukkan, setelah itu ini Ethernet ini juga sama ya, ini yang telah kita masukkan tadi, kita hubungkan. Jika ngerangkai itu kita milih Ethernet, nah itu akan muncul pada interface, pada halaman interface ini. Saat awal yang tadi kita buat, jadi Ethernet kabel yang kita hubungkan tadi pada saat awal kita buat sesuai. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita telah memasukkan address list di sini yang tadinya terhubung ke router 1 dengan router 2, lalu router 1 dengan router 3, dan juga default gateway dari PC. Nah, setelah itu kita juga akan menyeting pada PC 2 dengan hal yang sama. Kita akan menyeting ke PC 2, kita ke PC 2, lalu sama kita ke Winbox, lalu kita ini klik pilih yang MAC addressnya. Jika sudah, langsung connect. Nah, sama seperti tadi, pilih IP lalu address. Nah, di sini pada 12 ada 12.2. Nah, dan juga 23 ke router 3. Lalu juga ada default gateway dari PC itu sendiri, yaitu PC 2. Nah, ini merupakan default gateway dari PC itu sendiri, yaitu PC 2. Nah, ini juga sama, Ethernet dengan interface Ethernetnya yang sama saat kita rangkai tadi di awal. Nah, ini akan menghubungkan PC 2 dengan router 1 dan router 3. Setelah itu, setelah sudah kita memasukkan menyeting dengan 12.2 dan 23.23 ke router 3, lalu juga dengan IP dari gateway PC itu sendiri, yaitu PC 2, selanjutnya kita akan ke PC 3. Kita menyeting hal yang sama, kita ke PC 3, kita ke Winbox sama. Nah, di sini sebentar lemot, di sini MAC address juga. Lalu kita konekkan, langsung saja kita konekkan. Nah, maaf sebelumnya di sini settingan routing saya belum saya silang tadi, jadi kita silang terlebih dahulu. Sebentar lemot. Nah, di sini kita ke address list. Nah, pada address list ini kita akan menambahkan alamat dari jalur menuju ke router. Sebentar kita perbesar. Nah, kita menambahkan ke router 1 dan juga ke router 2 dan juga PC itu sendiri, yaitu PC 3 dari default gateway PC 3 itu sendiri. Nah, setelah itu kita tutup, kita ke GNS.
Setelah itu kita kembali ke GNS Tree, kita akan setting routingnya. Nah, kita setting dari PC 1 terlebih dahulu ya. Nah, sama pada Winbox ini saya sudah buka, kita ke IP. Lalu di sini bedanya, di sini kita nggak ke address, kita milih routers. Kita pilih routers. Nah, terlihat tadi saya telah menambahkan routingannya. Nah, terlihat di sini saya sudah tambahkan. Akan terlihat di sini dapat kita lihat sebentar. Di sini dapat kita lihat AS. Nah, AS ini yang akan menentukan jalannya. Nah, AS ini terlihat jika kita sudah menambahkan ya. Jika kita sudah menambahkan, maka akan terlihat di sini AS dengan jalan lewat 12.12.12.2. Di sini saya telah menambahkan menentukan jalannya dengan 12.12.12.2. Nah, cara menambahkannya gimana? Kita klik add, lalu di sini addressnya kita masukkan beserta slash-nya, lalu jangan lupa kita masukkan gateway-nya. Lalu kita masukkan arah gateway-nya, lalu kita apply dan kita klik OK. Maka langsung menambahkan pada routingannya akan muncul seperti itu dan keluar AS tersebut untuk saat kita menambahkannya. Kita selanjutnya akan menyeting juga pada PC 2. Kita pindah ke PC 2. Kita ini tutup terlebih dahulu PC satunya. Bentar, lemot. Kita ke PC 2. Kita masuk PC 2, sama ini Winbox. Saya sudah buka Winbox tadi, belum saya tutup. Bentar, kita klik IP di sini. Kita ke routers sama seperti pada PC 1. Nah, di sini saya masukkan ininya caranya sama dengan PC 1. Nah, yaitu masukkan alamat dan gateway-nya sama seperti pada 12.12.12.1. Lalu di sini saya juga telah menambahkan alamatnya dengan gateway 23.23.23.3. Nah, sama pada PC 1 sebelumnya ditambahkannya di sini. Kita ingin menambahkan alamat addressnya, kita masukkan dengan menggunakan slash. Lalu jangan lupa kita tambahkan juga gateway-nya. Untuk itu, setelah kita telah mengisi alamatnya dan default gateway-nya, kita apply lalu OK. Kita silang karena saya telah menambahkan alamat dan default gateway-nya. Lalu setelah ini kita akan beralih ke PC 3 untuk settingan dari router untuk PC 3. Ini kita silang, ini kita close dulu. Kita ke PC 3. Nah, kita pilih ke IP ya, bukan ke routing. Kita ke IP lalu ke routers, kita klik. Nah, di sini saya telah menambahkan juga. Nah, di sini terdapat 192.168.1 dengan /24, yaitu dengan gateway 13.13.13.1. Nah, sudah saya tambahkan. Lalu saya juga menambahkan alamat 192.168.1.2 dengan 23.23.23.2. Nah, pada PC 3 cara menambahkannya juga sama seperti pada PC 1 dan PC 2. Di sini kita add. Cara menambahkan di sini kita add sebentar. Nah, kita masukkan alamatnya dengan jangan lupa slash terus default gateway, terus kita OK. Nah, ketika sudah untuk menyeting routingnya, selanjutnya kita akan coba teskan apakah telah terhubung. Kita coba pingkan terlebih dahulu. Di sini saya akan coba ping ke PC 1 terlebih dahulu. Nah, sekarang saya telah ke PC 1. Nah, pada PC 1 ini kita ke command prompt. Kita coba lihat apakah telah terhubung. Di sini kita ketikkan ping. Sebentar, lemot. Kita ketikkan ping 192.168.2.2. Nah,
pada IP ini merupakan IP dari PC2 karena kita akan mengecek apakah telah terhubung ke PC2. Nah, kita enter, sudah replay yang artinya telah terhubung PC1 ke PC2. Lalu setelah itu kita juga cek dari PC1 ke PC3. Kita ketikkan ping 192.168.3.2. Ini merupakan IP dari PC3. Nah, pada PC3 IP telah replay, jadi sudah terhubung juga PC1 dan PC3. Lalu selanjutnya kita akan coba cek tes juga kepada PC2. Nah, sebentar, di sini ini saya close saja. Kita beralih ke PC2. Kita ke PC2 sama caranya seperti tadi, kita ke command prompt, kita klik. Nah, di sini kita ketikkan ping 192.168.1.2. Nah, ini merupakan IP dari PC1. Kita cek apakah telah terhubung. Nah, sudah replay yang artinya juga sudah terhubung ya. Lalu kita juga cek ke PC3 dengan ping 192.168.3.2. Nah, kita enter. Nah, juga sudah nge-replay yang artinya PC2 ke PC3 sudah terhubung. Lalu selanjutnya di sini ke PC3, kita coba ke PC3. Ini telah terhubung ya. Selanjutnya kita ke PC3, ini saya close terlebih dahulu. Kita ke PC3. Sama seperti PC1 dan PC2, PC3 juga kita langsung ke command prompt saja. Di sini kita klik command prompt. Lalu kita ketikkan ping 192.168.1.2. Ini merupakan IP dari PC1. Kita enter apakah terhubung. Nah, nge-replay juga yang artinya PC3 juga terhubung ke PC1. Lalu selanjutnya kita juga coba dengan ping ke PC2 ya, berarti 192.168.2.2. Ini IP dari PC2. Kita coba. Nah, pada PC2 juga sudah nge-replay yang artinya PC3 dan PC2 telah terhubung. Lalu selanjutnya setelah kita sudah mencoba ping ke PC1, PC2 dan PC3, selanjutnya kita akan nge-tracer. Nah, kita kembali ke GNS terlebih dahulu. Kita akan nge-tracer dari PC1 terlebih dahulu. Kita nge-tracernya. Jadi di PC1 kita buka command prompt kembali. Ini saya tadi tidak nge-close, jadi kita buka. Lalu di sini kita ketikkan treasure dengan 192 sebentar 192.168.2.2. Lalu ketika sudah kita enter, sebentar. Nah, terlihat di sini trace complete yang artinya berhasil dengan rute dari ini merupakan dari PC1 lalu lewat 12.12.12.2 ke router 2 lalu ke PC2. Lalu setelah itu kita juga akan nge-tracer kembali di PC3 dengan PC3 dari PC1 ke PC3. Treasure 192 sebentar .168.3.2. Ini IP dari PC3, kita enter. Nah, terlihat trace complete dengan rute ini dari PC1 lewat jalur 13.13.1 lalu ke PC3 ya. Setelah sudah dari PC1 kita close terlebih dahulu. Kita akan nge-tracer hal yang sama pada PC2.
kita buka PC 2. Ini kita close aja, close dulu. Kita ke PC 2, sama di command prompt, kita buka command prompt. Nah, di sini kita ketikkan tracer, lalu masukkan dengan 192.168.1.2. Kita enter. Nah, sebentar, terlihat trace complete dari PC 2 lewat jalur 12.12 ke PC 1 ya ini. Lalu selanjutnya kita nge-tracer lagi dengan tracer 192.168.3.2. Lalu kita enter. Nah, terlihat trace complete jalur dari PC 2 lewat jalur 23.23.23.3 ini langsung ke PC 3. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan nge-tracer juga pada PC 3. Kita ke PC 3, sama, kita ke command prompt, kita ketikkan di command prompt tracer dengan 192.168.1.2. kita enterkan dengan jalur dari PC 3 lewat jalur 13.13.13.1 ke PC 1. Trace complete yang artinya berhasil ya dari PC 3 ini. Lalu kita nge-trace lagi dengan 192.168.2.2. kita enter. Sebentar. Nah, sudah terlihat di sini trace complete dari PC 3 lewat jalur 23.23.23 ke PC 2. Setelah sudah kita tracer semuanya, kita kembali lagi ke GNS3 untuk mencari rute jalur lewat jalur lain. Ini kan seharusnya pada PC 1 menuju PC 3 melalui jalur dari router 1 ke router 3 ya. Nah, dari router 1 ke router 3 karena terdekat. Nah, di sini saya akan mengubah jalurnya agar dari PC 1 ke PC 3 melalui jalur atas atau lewat router 2. Jadi nanti kita akan memutus caranya. Kita ke PC 1 terlebih dahulu, lalu kita buka Winbox lagi. Sini sudah saya buka. Nah, kita ke IP, lalu ke router. Nah, untuk mengatur jalannya, di sini kita akan mengatur jalannya. Nah, setelah itu, nah di sini saya sudah ubah yang awalnya tadi melalui 13.13.13.3. Saya ubah distance-nya menjadi 2 karena lebih prioritas jika lebih kecil. Lalu saya tambahkan 12.12.12.2 dengan alamat 192.168.3 dengan distance-nya 1 karena yaitu tadi kalau lebih kecil lebih prioritas. Jadi saya ubah distance-nya menjadi 1. Lalu setelah itu kita juga akan menyeting pada PC 3 karena tujuannya nantinya ke PC 3. Kita ke PC 3, lalu sama kita akan ke Winbox, lalu kita ke IP. Sebentar, kita ke IP, lalu ke kira-kira routers, lalu nah di sini saya ubah tadi 13. Sebentar, sini tadi saya ubah yang 13.13.13.1. Nah, di sini saya ubah distance-nya menjadi 2. Lalu saya tambahkan dengan 23.23.23.2 dengan alamat 192.168.1/24 dengan distance 1 karena lebih prioritas. Nah, kita setelah itu selanjutnya kita akan nge-tracer kembali apakah jalurnya
sudah berubah, jadi kita nge-tracer, kita cek dari PC1 terlebih dahulu, kita ke command prompt, lalu setelah command prompt kita ketikkan tracer, dengan IP 192.168.3.2. Kita enterkan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa melalui jalur yang berbeda ya dari yang tadi, yaitu dari PC1 melalui jalur 12.12.12.2, lalu melalui jalur 23.23.23.3 lalu ke PC3. Nah, setelah itu kita juga akan ngecek tracer dari PC3 apakah jalurnya telah berubah. Nah, kita coba juga di PC3, kita masukkan tracer, lalu masukkan IP 192.168.1.2. Nah, setelah itu kita enterkan. Nah, terlihat dari PC3 lewat jalur 23.23.23.2 lalu ke 12.12.12.1, lalu yang terakhir ke PC1 ya, ini sudah terlihat. Yang terakhir arahnya kirimkan ke PC1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jalurnya telah berubah dari kita nge-tracer tadi di awal. Nah, pada tracer ini jalurnya sudah berubah, yang artinya kita telah berhasil menyeting untuk memindahkan jalurnya. Yang tadinya lewat bawah, sekarang jalurnya dari PC1 ke PC3 lewat atas. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.